Salam jumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini merupakan lanjutan dari pembahasan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam video ini, kita membahas pengertian atau kegunaan beberapa peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Peralatan teknologi informasi. Cash register atau mesin kasir, alat yang digunakan untuk memperoleh informasi pembayaran di kasir. Kalkulator, alat yang digunakan untuk memperoleh informasi hasil perhitungan angka. Komputer, alat berupa hardware dan software yang digunakan untuk membantu manusia dalam mengolah data menjadi informasi dan menyimpannya untuk ditampilkan di lain waktu. Laptop atau notebook, peralatan yang fungsinya sama dengan komputer tetapi bentuknya praktis, dapat dilipat dan dibawa-bawa karena menggunakan bantuan button charger sehingga bisa digunakan tanpa menggunakan listrik. Kamera digital, peralatan yang digunakan untuk menyimpan gambar atau video dengan menggunakan metode penyimpanan secara digital. MP3 player, peralatan yang dapat menyimpan data sekaligus dapat digunakan untuk memutar musik dan mendengarkan radio. Flash disk, media penyimpanan data yang berbentuk universal serial bus, tetapi dapat menyimpan data dalam jumlah banyak. Televisi, peralatan teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk gambar bergerak atau video secara langsung. Radio, peralatan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa suara dari stasiun pemancar melalui frekuensi yang telah ditetapkan. Koran, media cetak yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang berupa tulisan dan gambar yang terbit setiap hari. Majalah, media cetak yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa tulisan dan gambar yang terbit secara rutin setiap minggu atau bulanan. Peralatan teknologi komunikasi. Faxmail, peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim tulisan kepada sesama alat tersebut melalui sambungan telepon. Walkie-talkie, peralatan komunikasi antara dua orang menggunakan pesawat khusus HT tanpa kabel menggunakan gelombang 11 meter atau 2 meter. Komunikasi alat ini tidak memerlukan biaya atau tarif, namun komunikasinya secara bergantian dan dapat didengarkan oleh orang lain pada gelombang yang sama. Telepon dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, fixed phone atau desk phone, alat komunikasi yang berbentuk pesawat sambungan tekan nomor dengan menggunakan kabel yang sifatnya permanen yang tidak bisa dipindah ke tempat yang tidak ada kabel jaringannya. Contoh jenis telepon ini adalah telepon yang dipakai di rumah-rumah atau kantor menggunakan kabel Telkom. Yang kedua, phone seluler, alat komunikasi tanpa kabel yang berupa pesawat seluler yang bentuknya cukup kecil yang dapat dibawa pergi sampai keluar kota. Pesawat seluler ini harus menggunakan kartu jaringan agar dapat digunakan. Sering disebut dengan handphone karena pesawat ini digunakan cukup ditaruh di tangan.
Yang ketiga, fixed phone seluler atau wireless desk phone, peralatan komunikasi yang berbentuk telepon duduk tanpa kabel yang dapat dipindah ke tempat lain. Email, media komunikasi yang digunakan untuk berkirim surat atau data melalui internet. Komunikasi melalui email lebih efisien selain tidak perlu membayar proses pengirimannya dan sangat cepat sampai. Contoh perusahaan pembuat email adalah Yahoo, Gmail, dan lain-lain. Internet Messenger, komunikasi antara satu orang dengan orang lain menggunakan teks, suara, atau video dengan komputer. Komunikasi jenis ini dapat dilakukan dengan satu orang atau beberapa orang sekaligus, atau yang disebut dengan conference. Dampak positif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, mudah mencari dan memperoleh informasi yang kita butuhkan. Contoh, kita tinggal mengetik atau mencari informasi di mesin pencari web Google, kemudian kita mendapatkan informasi yang kita cari atau kita butuhkan. Yang kedua, semakin cepat dalam hal berkomunikasi, mencari informasi, berpergian, berbelanja, dan lain-lain. Kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan fasilitas email, chat, sebagai komunikasi secara langsung, sekalipun melalui internet. Selain itu, kita dapat memesan tiket pesawat terbang, kereta, bus secara online untuk kebutuhan kita bepergian. Kemudian, banyak kita temui di internet situs jual beli online, sehingga kita dapat berbelanja secara online. Yang ketiga, dapat menyelesaikan pekerjaan dengan semakin mudah, efisien, dan efektif. Keempat, sarana mendapat hiburan dengan mudah. Contoh, adanya game secara online. Dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, penyalahgunaan terhadap fungsinya, terutama di bidang komunikasi. Banyak terjadi pembobolan rekening atau kartu kredit. Kemudian terjadi penipuan melalui telepon, SMS, dan internet. Dan kemudian mudahnya mengakses video pornografi yang tidak baik untuk anak-anak. Yang kedua, banyak beredar informasi hoax. Di sosial media kita temui banyak berita yang memberitakan berita palsu atau berita yang direkayasa untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Yang ketiga, anak meniru kekerasan dari games. Yang keempat, lupa kewajiban untuk belajar, beribadah, dan lain-lain. Demikian tentang pembahasan teknologi informasi dan komunikasi yang membahas pengertian atau kegunaan beberapa peralatannya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, tetap semangat.